jangan takut. Aku adalah anak yang kau lahirkan. Ini kehendak Dewata, Ibu. Saya mohon, Ibu jangan takut. Nah, penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman se-Indonesia. Perkenalkan, saya Aura Jinan Sitkia dari MI Dawi Masyuto 02 Banyumudal Kabupaten Pemalang. Saya akan membawakan dongeng yang berasal dari Jawa Tengah yang berjudul Legenda Rawa Pening. Dongeng ini diambil dari buku 100 Cerita Nusantara, karangan Triwahyuni. Yuk simak ceritanya. Dahulu kala di sebuah kerajaan Mataram terdapat desa yang sangat asri. Desa itu bernama Desa Ngasem. Di desa itu tinggallah sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar Salokantara dan Endang Sawitri. Namun nasib Endang Sawitri sangatlah menyedihkan. Ia terkena kutukan Dewata. Untuk melepaskan kutukan tersebut, Ki Hajar Salokantara memohon izin kepada istrinya untuk pergi bertapa, memohon Sang Hyang Widiwasa untuk melepaskan kutukannya. Sebelum pergi, ia berpesan kepada istrinya agar mengalungkan kelintingan kepada anaknya ketika lahir dan mencarinya untuk melepaskan kutukan. Singkat cerita, Endang Sawitri melahirkan. Alangkah terkejutnya ia karena yang dilahirkannya bukanlah bayi, tapi seekor ular naga yang dapat berbicara seperti manusia. "Ah, siapa kau?" Ibu jangan takut. Aku adalah anak yang kau lahirkan. Ini kehendak Dewata, Ibu. Saya mohon, Ibu jangan takut. Meskipun anaknya berwujud ular, Endang Sawitri menerima dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan memberinya nama Barok Klinting. Waktu terus berjalan, Barok Klinting pun beranjak remaja dan menanyakan keberadaan ayahnya dan ingin bertemu dengannya. Karena dianggap sudah saatnya, maka Endang Sawitri pun mengizinkan anaknya bertemu dengan ayahnya di lereng Gunung Telemoyo sekaligus untuk melepaskan kutukan. Bertemulah Barok Klinting dengan ayahnya di sebuah gua di lereng Gunung Telemoyo. "Ampun Tuan, saya Barok Klinting, anak Endang Sawitri dari Desa Ngasem." Perlahan Ki Hajar Salokantara membuka matanya. Alangkah terkejutnya Ki Hajar karena di hadapannya seekor ular naga. Melihat kelintingan yang dipakai oleh Barok Klinting, Ki Hajar dapat mengenali bahwa ular naga itu mungkin anaknya. Namun Ki Hajar menghendaki bukti kalau memang ular itu benar-benar anaknya. Ia menyuruh Barok Klinting untuk melingkari Gunung Telemoyo. Dengan izin Sang Dewata, Barok Klinting pun dapat melingkari Gunung Telemoyo sesuai permintaan Ki Hajar Salokantara. Akhirnya Ki Hajar mengakui Barok Klinting sebagai anak kandungnya. Ki Hajar Salokantara kemudian memerintahkan Barok Klinting untuk pergi bertapa dengan cara melingkarkan tubuhnya pada Gunung Telemoyo agar dapat berubah wujud menjadi manusia. Barok Klinting pun mematuhi perintah ayahnya. Ketika Barok Klinting sedang bertapa, tanpa sengaja tubuhnya tertancap golok oleh salah seorang dari rombongan pemuda desa Patok yang sedang mencari daging hewan untuk pesta rakyat. Mengetahui bahwa yang tertancap adalah ular, maka dipotong-potonglah tubuh Barok Klinting dan dijadikan santapan pesta rakyat. Di tengah-tengah acara pesta itu, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki yang kumal,
penuh luka di sekujur tubuhnya dengan bau yang sangat amis. Anak itu adalah jelmaan Baro Klinting. Anak itu meminta makanan, namun tak seorang pun memberinya. Mereka malah mengusir dan mencaci makinya. Sambil menangis, anak itu pergi meninggalkan pesta dan akhirnya tiba di sebuah gubuk yang ternyata rumah seorang janda tua yang bernama Nyai Latung. Melihat keadaan anak tersebut, hati Nyai Latung merasa iba dan segera memberinya makan dan minum. Baro Klinting kemudian bercerita tentang warga desa yang tidak ramah kepadanya, kemudian pamit. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Nyai Latung. "Nek, nanti jika nenek mendengar suara kentongan, nenek naiklah ke atas lesung. Nenek akan selamat." Sesaat kemudian, Baro Klinting kembali menuju ke keramaian pesta itu. Ia mencoba lagi untuk meminta hidangan dalam pesta yang diadakan oleh penduduk desa Patok. Namun, penduduk tetap menolak kehadirannya. Baro Klinting marah, kemudian berlari-lari ke tengah-tengah arena pesta. Ia berdiri dengan berkacak pinggang dan mengadakan sayembara. Ia menancapkan sebatang lidi ke tanah dan menantang penduduk desa. "Ayo, siapa yang bisa mencabut lidi ini?" Semua orang menertawakan Baro Klinting. "Hanya untuk mencabut lidi ini, masa tidak bisa? Dasar anak gila." Mereka mengejek dan menganggap anak kecil itu sudah gila. Baro Klinting kemudian kembali menantang penduduk desa. Penduduk desa makin marah karena merasa diremehkan. "Jangan remehkan kami, anak dekil. Lihat ini, akan kucabut lidi itu dan kupatahkan di depanmu." "Tidak usah banyak bicara, lakukan saja kalau kau mampu." Makin mereka berusaha, lidi itu makin kuat tertancap di tanah. Tak ada yang berhasil mencabutnya. Mereka pun mengumpulkan penduduk yang besar, tinggi dan kuat. Bersama-sama mereka mencoba mencabut, akan tetapi usaha mereka tak ada yang berhasil. Akhirnya Baro Klinting berjalan menuju batang lidi yang ia tancapkan tadi. Kemudian mencabut lidi yang tertancap kuat di tanah. Lalu keajaiban pun terjadi. Lubang bekas tancapan lidi itu menyemburkan air yang sangat deras. Semburan air makin lama, makin deras, dan menjadi air bah yang besar. Di tempat lain, Nyai Latung mendengar suara kentongan dari kejauhan. Ia merasa heran dengan datangnya air bah yang besar. Ia teringat pesan Baro Klinting untuk segera naik ke atas lesung. Ia pun langsung menaiki lesung itu. Selamatlah Nyai Latung. Air bah semakin besar hingga akhirnya desa Patok pun tenggelam. Dalam termangu, Nyai Latung memandangi air bah di hadapannya yang menjelma menjadi genangan luas yang airnya bening sekali membentuk rawa-rawa. Ia pun menamakan desa yang tenggelam itu dengan nama Rawa Pening yang berasal dari genangan air bening yang membentuk rawa-rawa. Nah, demikian legenda Rawa Pening ya teman-teman. Ada pesan moral dari cerita ini. Janganlah sombong dan menilai orang dari penampilan luarnya saja. Dan berbuat baiklah kepada siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.